Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang sumber energi. Sumber energi banyak sekali di sekitar kita. Bahkan tanpa sumber energi, makhluk hidup tidak akan bisa hidup di dunia ini. Apa itu sumber energi? Apa saja yang menjadi sumber energi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas dan atau gerakan. Jadi ketika ada sesuatu yang bergerak, itu membutuhkan energi untuk menggerakkannya. Atau ada sesuatu yang panas, itu pasti juga membutuhkan suatu energi untuk menghasilkan panas tersebut. Sebagai contoh, ketika kita menggosok-gosokkan tangan kita, lama-kelamaan tangan kita akan terasa panas. Kita melakukan gerakan dan terasa panas, maka disitulah muncul energi. Menurut kalian, berdasarkan gambar ini, manakah yang menjadi sumber energi terbesar bagi kehidupan? Ya, jawabannya adalah matahari. Matahari adalah salah satu sumber energi terbesar yang ada di dunia ini. Keberadaannya sungguh sangat vital bagi kehidupan. Seandainya tidak ada atau tidak terciptanya matahari oleh Sang Maha Kuasa, maka bisa jadi tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Sebagai contoh, kebutuhan matahari atau sinarnya sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Jika tanpa sinar matahari tumbuhan tidak mampu fotosintesis, maka tumbuhan pun lama-kelamaan juga akan mati. Jika tumbuhan kebanyakan mati, maka apa yang terjadi dengan makhluk hidup yang lainnya seperti kita dan hewan? Tentu saja akan punah. Kemudian unsur sumber energi itu pada dasarnya ada 4 macam atau 4 elemen seperti avatar. Jadi yang pertama itu adalah api atau panas, kemudian air, udara atau gas, dan tanah. Ini adalah sumber energi yang ada di alam ini. Semua unsur dari energi ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, ketika orang memasak di dapur menggunakan kompor gas, menggunakan tabung LPG, kira-kira yang menjadi sumber energi yang mana? Ya, yang menjadi sumber energi itu adalah gas yang berada dalam tabung LPG ini. Kemudian gas ini akan menghasilkan panas. Jadi antara panas dan gas itu sungguh sangat saling berkaitan. Jadi gas akan menghasilkan api. Di sini dua elemen, yaitu elemen udara dan api. Maksudnya elemen gas ya. Kemudian contoh yang lain lagi adalah pembangkit listrik tenaga air. Di sini unsur sumber energinya yaitu adalah air. Air mampu menggerakkan turbin. Turbin bergerak mampu menghasilkan listrik. Jadi ini turbinnya, turbin seperti kincir air ya. Ini berputar, kemudian generator juga sama prinsipnya, dia berputar karena gerakan air. Gerakan air itu menghasilkan gerakan kincir dan menghasilkan listrik yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Apakah ada keterkaitan lain sumber energi yang ada di gambar ini? Ada. Kira-kira apa? Jadi di sini ada air, kemudian ada listrik,
Listrik itu menghasilkan panas. Kemudian ada lagi, yaitu tanah. Ketinggian tanah yang berbeda itu yang memunculkan gerakan air, karena air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi sekali lagi semuanya saling berkaitan dengan yang lain. Menurut kalian, sumber energi apakah yang ada pada gambar ini? Ya, ini saya misalkan sebagai sebuah hewan yang telah mati selama jutaan tahun menjadi fosil. Kemudian namanya tertimbun jutaan tahun, berarti tertimbun dalam tanah, lama-kelamaan menjadi sebuah bahan bakar yang bisa kita gunakan sampai saat ini, yaitu menjadi minyak bumi. Minyak bumi keberadaannya jauh di bawah tanah, di permukaan bumi maksudnya. Jadi sekali lagi, tanah ini juga berkaitan dengan jasad makhluk hidup dalam menguraikannya, dalam menjadikan sumber energinya. Apakah tanah itu sendiri mampu menjadi sebagai sumber energi? Tentu bisa. Pernahkah kalian mendengar tanah gambut? Tanah gambut itu tanah yang lunak, seperti rawa. Nah, ketika ditekan, airnya keluar. Namun setelah airnya keluar dan menjadi kering, tanah yang kering itu ternyata bisa dibakar. Dalam tanah juga terdapat unsur panas atau panas bumi. Bisa jadi keberadaannya panas bumi ini karena magma yang berada di bawah gunung berapi. Bahkan jauh sekali di bawah kita itu terdapat panas bumi. Inti bumi itu katanya sangat panas sekali, bahkan lebih panas dari api yang biasa kita lihat di kompor gas. Baik, sekarang kita akan mencoba melihat apa saja yang menjadi sumber energi pada gambar di samping. Oke, dari alat ini kira-kira apa yang menjadi sumber energinya? Jam dinding? Ya, yang menjadi sumber energinya adalah listrik. Listrik yang berasal dari baterai. Kemudian lampu yang menjadi sumber energinya adalah listrik juga. AC bisa nyala karena listrik juga, termasuk kulkas, TV. Oke, tugas kali ini adalah membuat gambar alat yang ada di rumahmu yang memanfaatkan sumber energi, serta tuliskan apa yang menjadi sumber energi dari alat tersebut. Sebagai contoh, bisa kita perhatikan seperti ini. Misalkan kalian mencari contoh yang lain. Kalau ini saya berikan contoh lampu. Saya menggambar lampu seperti ini, kemudian saya beri nama ini lampu. Sumber energinya apa? Sumber energinya listrik. Silakan di sekitar rumah kalian cari alat dan gambar, tuliskan sumber energinya. Minimal 3 alat yang ditulis dengan sumber energinya berbeda. Terima kasih. Selamat belajar, semangat belajar, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.